Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi umumihi fid dharain amin. Marilah kita melanjutkan kitab Ta'lim Muta'allim pada bab faslun fi waqti tahsil, yaitu waktu yang tepat untuk menghasilkan ilmu. Faslun utawi iki iku fasal iku fi waqti tahsil ing dalam waktu menghasilkan ilmu. Kila den dawakan kapan waktu yang tepat untuk menghasilkan ilmu, yaitu waktu ta'alumi, waktune belajar iku minal mahdi ilal lahdi. Di sini dikatakan bahwa belajar itu tidak ada batasannya, yaitu mulai dari ayunan, mulai kita dari digendong oleh ibu kita sampai kita itu meninggal dunia, yaitu dikubur. Dalam hadis dijelaskan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, mencarilah kalian ilmu dari ayunan sampai masuk pada liang lahat tu, ya. Jadi waktu menuntut ilmu tidak ada batasannya, mulai dari kita kecil sampai kita meninggal dunia. Itu yang pertama. Jadi selama kita masih hidup, maka kita diwajibkan yaitu menuntut ilmu. Kita lanjutkan. Dakhala malbu sapa Hasan ibnu Ziyad, Hasan bin Ziyad, ya. Beliau ini adalah muridnya Imam Abu Hanifah, ya. Fitafakuhi ing dalam proses untuk menjadi orang yang faqih, proses untuk menjadi orang yang alim. Umurnya berapa beliau? Wahwa orang utawi Hasan bin Ziyad, ya. Hasan bin Ziyad itu ibnu Samanin, ya, ibnu Samanin sanah. Ini umurnya 80 tahun. 80 tahun dikatakan ibn, padahal kan sudah tua. Ini tapi ditulis ibnu Samanin sana, anak yang berumur 80 tahun. Walam yabut lan ora turu, masyaallah, an alal firasyi ing dalam kasur arba'ina sanah halih biro iki 40 tahun. 40 tahun ora turu demi ilmu. Fa'ufti mongko memberi fatwa ba'da dalika, setelah 40 tahun, arba'ina sana 40 tahun. Ini berarti umurnya semuanya itu adalah 160 tahun. 80 tahun untuk belajar, 40 tahun itu tidak tidur, ya, tidak tidur alal firasyi, di ranjang, atau mungkin tidur sambil duduk atau bagaimana. Kemudian 40 tahun lagi yaitu beliau menjadi mufti. Itu seperti itu proses belajarnya beliau, seperti itu. Kita di kampus saja 4 tahun sudah nggak tahan, gak betah, kepingin nang lulus, ya. Itu memang beda. Di zaman dahulu dengan zaman kita itu beda. Kita ditulis untuk cepat dan tepat, ya. Memang kita dituntut juga untuk segera mencari pekerjaan atau yang lain. Dalam Al-Quran fa'idha farokta fangsob, ya. Ketika selesai perkara yang satu, maka kerjakan perkara yang lain, yaitu yang bermanfaat, ya. Memang nggak apa-apa, zamannya berbeda, ya. Ini hanya dibuat ibrah saja betapa ulama dahulu itu dalam waktu menghasilkan ilmu butuh waktu yang sangat lama,
itu poinnya di situ. Jadi apabila kita dalam waktu yang singkat untuk mendapatkan ilmu yang banyak, itu ya sungguh membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Kemudian lanjutannya wa afdhalul awqati lan utawi paling utamane waktu ya. Waktu kanggo golek ilmu yaiku sarhus sababi. Ya, sarhus sababi yaiku jek usia enom. Enom iku paling utama. Nek wis tuwek itu wis gampang lali. Karena belajar di waktu kecil itu bagaikan melukis di atas batu awet. Memang susah ya, menulis di atas batu memang susah ya, tapi nggak akan hilang, susah untuk hilangnya ya. Tapi kalau belajar di waktu besar itu adalah ibarat menulis di atas air, memang mudah, tetapi sebaliknya juga mudah hilang. Untuk itu kita yang masih muda, marilah kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang benar-benar maksimal. Kemudian selanjutnya waktu sahuri. Waktu sahur ini kebetulan di bulan puasa ini waktu sahur, waktu yang luar biasa untuk mendapatkan ilmu. Setelah kita sahur atau kita sebelum sahur, marilah kita sempatkan untuk belajar ya. Apapun marilah kita belajar. Itu waktu sahur, itu waktu yang sangat tepat untuk menuntut ilmu, untuk belajar ya, untuk menghasilkan ilmu atau belajar istilahnya. Wa bainal isya'aini antarane isya loro yaiku antarane maghrib lan isya ya, waktu sing dilu kok kalau sak Jawa itu waktu yang bagus sekali untuk mencari ilmu tuh. Wayang bagilan seyogyanya ayastagriko menenggelamkan ya ayastagriko berarti menggunakan seluruh waktunya, itu jami'i awqatihi, menenggelamkan jami'i awqatihi yaiku sekabehane waktune. Ya wis pokoke golek ilmu tok nek buku iki. Fa idza malla Faida malah mongko nalikane males, malah iku condong aras-arasen. Min ilmin saking golek ilmu yastaghillu. Sibukno sapa sira talabul ilmi bi ilmin akhar, kelawan ilmu kang liya. Ya, tinggo olahraga, ilmu olahraga. Apa itu yang ilmu yang bermanfaat? Intinya agar kalian kita itu tidak bosan. Bila bosan cari ilmu yang lain yang sekiranya itu bermanfaat dan membuat kemalasan kita itu hilang. Seperti itu. Itu intinya di situ. Faida malah ketika kita merasa malas, maka gunakan waktu untuk mencari ilmu yang lain yang bisa memotivasi untuk kita agar semangat pada ilmu tertentu ya ilmu yang mendukung ya. Misalkan kalau kuliah ya ikutlah organisasi, mungkin di sana ada ilmunya, atau ilmu apa saja yang bermanfaat. Masih muda belajar pencak juga nggak apa-apa, itu untuk melindungi diri dan lain sebagainya. Yang suaranya enak ya belajar kori ya nggak apa-apa, atau belajar bisnis ya nggak apa-apa, yang penting tidak mengganggu pada tujuan utama ilmu tersebut. Lanjutannya tuh. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu taala wa kana lan ana sapa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Muga-muga ngridhoi sapa Allah taala anhuma saking Ibnu Abbas. Idza malalikane bosen minal kalami saking berbicara, yaqulu mongko ngendika mangka berkata sapa Ibnu Abbas hatu nekano sapa sira, nekano apa diwana syuara ing para penyair ya, syair-syair para penyair tuh. Nih Ibnu Abbas juga berarti dulu itu
wasyu'ara yattabi'umul ghawun ya. Intinya itu syu'ara yang tidak menjadikan penyanyi yang tidak menjadikan lupa kepada Allah itu boleh ya. Seperti itu. Ada nyanyian yang bisa melupakan Allah ya, contohnya saja dari syair-syairnya itu yang tidak senonoh misalkan, atau pakaiannya tidak bagus, itu bisa melawan, itu yang tidak boleh. Tapi selama lagu-lagu itu menjadikan motivasi, menjadikan dekat kepada Allah, dalam kitab ini dibolehkan untuk mendengarkan lagu. Atau nggak apa-apa mengerjakan sambil mendengarkan lagu-lagu motivator, lagu-lagu apa yang bisa menjadikan kita tidak ngantuk, nggak apa-apa. Wa kana lan ono sapa Muhammad ibnul Hasan layana mu'aratul sapa Muhammad ibnul Hasan al-laila ing wengi. Wa kana lan ono sapa Muhammad ibnul Hasan yadau indahu dele indahu ing sisine sapa iki Muhammad ibnul Hasan dafatir pira-pira buku. Masyaallah. Turu wae yo iku dijejer bukune. Dadi iki saking senenge golek ilmu. Bukune iku sampai dikeloni. Saking senenge dijak turu bukune. Wa kana lan ana sapa Muhammad ibnul Hasan idaman nalikane bosen minauin saking sijine ilmu yang dulu mongko ningali finauin akhir ing dalem ilmu liya. Tujuannya yaitu agar kemalasannya itu hilang. Beliau mempelajari ilmu yang lain sama dengan yang di atas. Ini ada tambahan lagi. Wa kana lan ana sapa Muhammad ibnul Hasan iku yadho undele indahu ing sisine Muhammad ibnul Hasan almaa ing banyu. Wa yazilunan ngilangi naumahu ing turune Muhammad ibnul Hasan bil ma'i kelawan banyu. Wa kana lan dawuh sapa Muhammad ibnul Hasan yaqulu dawuh sapa ibnul Hasan an-nauma ing turu minal hararah saking panas wala budda min taf'ihi mongko sayukyanya min taf'ihi kelawan nolak ing turu bilma'i kelawan banyu al-barid kang adem. Jadi ini ada cara khusus, trik-trik khusus ketika seseorang itu dalam proses belajar, dalam perkuliahan atau dalam belajar yang lain, kemudian dia merasa ngantuk, maka basuhlah dengan air atau wudhulah. Alasannya kenapa? Karena ngantuk itu adalah panas, sedangkan air itu dingin. Sehingga panas bertemu dengan dingin, maka panasnya akan padam, otomatis ngantuknya akan hilang. Demikian pembacaan kitab tentang waktu untuk menghasilkan ilmu, yang di awal diterangkan bahwa menuntut ilmu tidak ada batasannya, mulai dari kecil, mulai dari ayunan sampai kita meninggal dunia. Yang kedua yaitu diterangkan Hasan bin Ziyad itu menuntut ilmu selama 80 tahun. Masya Allah, itu begitu lama sekali. Kemudian waktu yang utama dalam menuntut ilmu yaitu waktu masih muda. Kemudian untuk keseharian adalah waktu sahur. Kemudian waktu antara maghrib dan isya. Kemudian selanjutnya adalah ketika kita bosan dalam menuntut ilmu tertentu, maka kita boleh memberikan selingan pada ilmu yang lain. Begitu juga Ibnu Abbas seperti itu, beliau mendatangkan seorang syair ya. Beliau menyanyikan syair ya, sehingga beliau tidak merasa bosan. Kemudian yang terakhir adalah Muhammad bin Hasan itu meletakkan buku-bukunya di samping tempat tidurnya ya. Tidur ditemani oleh buku. Kemudian selanjutnya beliau dalam proses menuntut ilmu, ketika mengantuk beliau berwudu atau membasahi matanya dengan air sehingga beliau tidak ngantuk. Demikian yang saya sampaikan mengenai waktu
dalam menghasilkan ilmu menurut kitab Ta'lim Muta'alim. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.